Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis cemaran makanan dan minuman Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kelompok nitrat dan nitrit yang termasuk bahan tambahan pangan dalam golongan pengawet. Sama seperti pertemuan sebelumnya, nitrat dan nitrit juga merupakan salah satu kelompok bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh pemerintah. Dan penggunaannya pun juga diatur oleh peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Penggunaan senyawa nitrat dan nitrit secara berlebih dalam makanan dan minuman tentu saja akan melanggar peraturan pemerintah dan akan dianggap sebagai cemaran yang dapat bersifat toksik pada manusia. Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa fungsi utama penambahan nitrat dan nitrit pada makanan dan minuman adalah sebagai pengawet. Secara umum, fungsi nitrat dan nitrit adalah untuk mencegah terjadinya pembusukan selama penyimpanan, transportasi, dan distribusi produk daging ataupun keju. Sedangkan fungsi lain dari nitrat dan nitrit dalam makanan dan minuman adalah sebagai pemberi warna merah agar produk daging, unggas, dan ikan seolah-olah nampak segar dan menarik. Garam, nitrat, dan nitrit yang diizinkan sebagai bahan tambahan pangan antara lain adalah kalium dan natrium nitrat, serta kalium dan natrium nitrit. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang bahan tambahan pangan, tabel berikut menunjukkan beberapa golongan produk makanan yang boleh menggunakan pengawet nitrat dan nitrit, antara lain keju dan sejenis keju yang terbuat dari lemak nabati, produk daging olahan dalam bentuk utuh ataupun dalam bentuk yang telah dihaluskan. Dapat dilihat pada tabel, kadar maksimum nitrat yang diizinkan rata-rata adalah 50 mg per kilogram dan kadar maksimum nitrit antara 20 sampai 30 mg per kilogram. Di sini nampak bahwa batas maksimum nitrit lebih kecil daripada nitrat. Hal ini disebabkan karena nitrit bersifat lebih toksik daripada nitrat. Berikut ini adalah contoh makanan-makanan yang mengandung nitrat dan nitrit. Ada keju, sosis, kornet, daging burger, dan lain-lain. Ada juga bahan makanan alami yang juga memang mengandung nitrat dan nitrit secara alami, seperti pada sayuran bayam, seledri, brokoli, dan lain-lain. Adanya penggunaan nitrat dan nitrit secara berlebih pada makanan dan minuman tentu saja akan membawa dampak buruk pada kesehatan manusia. Antara lain, nitrat dan nitrit dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah, dan ini sangat berbahaya bagi manusia yang memiliki tekanan darah rendah karena dapat berakibat fatal yang disebabkan distribusi darah dalam tubuh menjadi berkurang. Secara umum, memang nitrit lebih toksik daripada nitrat, dan kebanyakan tinjauan toksisitas nitrat didasarkan pada reduksi nitrat menjadi nitrit oleh bakteri pereduksi nitrat. Dan nitrit ini di dalam tubuh dapat bereaksi dengan senyawa amina dan amida yang terdapat dalam makanan, menghasilkan senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Nitrit juga
bereaksi dengan hemoglobin menghasilkan methemoglobin yang tidak dapat mengikat oksigen, sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam darah menurun. Bila ditinjau dari karakteristiknya, secara fisik, nitrat merupakan kristal atau serbuk berwarna putih, sedangkan nitrit mempunyai bentuk serbuk putih yang agak kekuningan. Senyawa nitrat dan nitrit mempunyai titik leleh yang sama-sama tinggi, dan secara otomatis titik didihnya pun juga pasti akan tinggi. Yang menarik dari persenyawaan nitrat dan nitrit ini adalah mempunyai kelarutan yang cukup tinggi di dalam air pada suhu ruangan. Dan inilah yang menjadi dasar untuk isolasi nitrat dan nitrit pada matriks sampel. Untuk penentuan kadar nitrat dan nitrit berdasarkan SNI 012894 tahun 1992 tentang cara pengujian bahan pengawet makanan dan bahan tambahan yang dilarang untuk makanan, ada beberapa metode dalam pengujian nitrat dan nitrit. Antara lain, metode penentuan nitrit dengan metode GRIS 1 dan GRIS 2. Ada juga metode penentuan nitrat dan nitrit sekaligus dengan menggunakan metode silenol. Dan tentu saja, pada tiap metode tersebut memanfaatkan kelarutan nitrat dan nitrit untuk memisahkannya dari matriks sampel. Pada metode GRIS 1, prinsip dari metode ini adalah mereaksikan nitrit dengan asam sulfanilat dan N1-naftil etilen diamin yang akan menghasilkan kompleks berwarna merah keunguan yang terbaca pada panjang gelombang 520 hingga 550 nanometer. Peralatan utama yang digunakan pada metode GRIS 1 ini adalah penangas air, labu ukur, dan spektrofotometer. Pada metode GRIS 1 ini, reaksi GRIS yang terdiri dari asam sulfanilat dan N1-naftil etilen diamin dibuat terlebih dahulu sebelum digunakan untuk analisis. Pada cara kerja dapat dilihat di sini, untuk mengekstraksi nitrit dari matriks sampel dapat dilakukan dengan penambahan aquades dan pemanasan yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan dan membebaskan nitrit yang terikat kuat pada matriks sampel. Ada juga penambahan HgCl2 yang bertujuan untuk pengendapan protein yang mungkin ikut terlarut dalam ekstrak. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dan filtrat yang diperoleh direaksikan dengan reaksi GRIS dan dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 520 nanometer. Pada penentuan nitrit dengan metode GRIS 2, prinsip dari metode ini hampir sama dengan metode GRIS 1. Akan tetapi di sini GRIS menggantikan asam sulfanilat dengan sulfanilamid, di mana ion nitrat akan bereaksi dengan sulfanilamid dan N1-naftil etilen diamin menghasilkan kompleks berwarna kemerahan yang terbaca pada panjang gelombang 520 hingga 550 nanometer. Peralatan utama yang digunakan juga sama, ada penangas air, labu ukur, dan spektrofotometer. Pada metode GRIS 2 ini, reaksi GRIS tidak dibuat tersendiri, akan tetapi penambahan reaksi GRIS ini dilakukan secara langsung dalam cara kerja.
Hal ini mengingat karena reaksi Gris pada metode Gris 1 tidak dapat bertahan lama selama penyimpanan dan harus diperbarui setiap kali penggunaan atau seminggu sekali. Pada cara kerja dapat dilihat bahwa larutan sulfanilamid dan larutan N-naftildiamin direaksikan secara langsung dengan filtrat, dan ini yang membedakan dengan metode Gris 1. Selanjutnya akan terbentuk senyawa kompleks berwarna kemerahan yang terbaca pada panjang gelombang 538 nanometer. Untuk metode berikutnya adalah metode silenol. Metode ini berbeda dengan metode Gris. Kalau pada metode Gris hanya digunakan untuk menentukan nitrit saja, sedangkan metode silenol digunakan sekaligus untuk menentukan nitrit dan nitrat. Prinsip dari metode ini adalah dengan mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dengan menggunakan kalium permanganat, dan selanjutnya nitrat yang terbentuk didestilasi dan ditampung dalam penampung yang mengandung NaOH. Cara kerja pada metode ini pada tahap awal sama seperti metode sebelumnya, sampel diekstrak dengan air panas. Selanjutnya, penambahan bromkresol green yang merupakan indikator asam basa yang berfungsi untuk mengetahui apakah filtrat yang diperoleh sudah bersuasana asam dengan penambahan asam sulfat. Suasana asam ini bertujuan agar terjadi reaksi oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh KMnO4. Perlu diingat bahwa dalam suasana basa, maka KMnO4 akan mengendap sebagai MnO2. Pada langkah berikutnya, ada penambahan asam fosfotungstat yang berfungsi untuk pengendapan protein yang ikut terlarut. Sedangkan penambahan Ag amoniakal adalah untuk memisahkan kelebihan asam fosfotungstat yang tadi ditambahkan. Penambahan silenol sendiri berfungsi untuk mengikat nitrat yang telah dibebaskan dari matriks sampel membentuk suatu kompleks yang berwarna kuning. Dan tahap berikutnya adalah destilasi yang bertujuan untuk memisahkan nitrat dari campuran dengan cara penguapan dan kondensasi. Kondensat yang diperoleh direaksikan dengan NaOH dan selanjutnya dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 450 nanometer. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.